سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bersentuhan rambut kayak rambut udah batal. Jadi yang batal itu bersentuhan kulit dengan kulit tanpa ada batas, tanpa ada penghalang, ibu. Kalau ada penghalang, jelas sepakat, tidak ada yang batal. Kalau tertutup, misal terhalangnya dekat kain walaupun sehelai, tersentuhan, itu namanya bukan bersentuh. Karena tidak bersentuhan, nama bersentuhan itu kulit ketemu kulit. Maka selama ada penghalang, itu tidak batal menurut Imam Syafi'i. Yang batal itu kalau kulit ketemu kulit. Baik ada nafsu atau tidak ada nafsu. Ya, Bu? Bu, itu bagi yang bukan mahram, termasuk suami. Nah, kalau cerita ibu, kita bahas siapa mahram. Ya, Bu? Kita ulang lagi. Siapa mahram kita? Kita tengok ibu, dalil yang menunjukkan tentang mahram. Bu, bawa Quran. Kalau tidak bawa, silakan balik dulu ibu ke rumah ambil Qurannya. Oh jauh ya, Bu? Biar tahu dalil tentang mahram. Jadi kita telah tahu. Kalau kita tahu tadi hukum sentuhan, karena kita kan mayoritas bermazhab Syafi'i, walaupun kita itu tidak pakai mazhab juga tidak apa-apa. Jadi biar kelak jangan menyalahkan maksudnya. Ketika ada yang berbeda, ingat ibu, perbedaan pendapat ulama itu berarti ada peluang kita bisa memilih. Berarti ada peluang dia benar, kita benar. Ketika ada perbedaan pendapat ulama, itu artinya enak kita meyakini yang mana. Bukan iko benar, iko salah. Itu ibu. Bolehkah kita ngikut pendapat ulama? Ya harus. Ayatnya mana? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tidak tahu ketika kamu tidak tahu. Bertanya kepada yang tahu ketika kau tidak tahu. Kita kan tidak tahu kau ayat, memahami Quran, menafsirkan Quran kita tidak tahu. Maka bertanyalah kita ke yang tahu. Bertanyanya ke siapa? Ya ke ulama, karena yang tahu menafsirkan Quran. Nah, yang tahu itulah namanya guru. Guru itulah kita sebut mazhab. Ya, Bu. Berarti mazhab Syafi'i berguru ke Imam Syafi'i yang mengartikan Quran. Nah, itu maksudnya. Mazhab Hanafi, berarti gurunya Imam Hanafi untuk mengartikan Quran. Jadi bukan kelompok mazhab itu, bukan pendapat mazhab itu, tapi kita enak mengartikan guru. Mazhab Syafi'i berarti berguru dengan Imam Syafi'i dalam mengambil kesimpulan hukum. Ya, Bu. Kembali kita, Ibu, dalil tentang mahram itu lengkap dalam Quran surah An-Nisa di ayat 23. Itu dalil. Jadi kalau Ibu sampai rumah, wajib kita pahami mahram, Ibu, agar tidak terjadi maut. An-Nisa ayat 23. Karena ada judul yang kini lagi viral filmnya, Ipar adalah maut. Lah nonton ibu filmnya? Itu gara-gara itulah masalahnya. Tidak paham siapa mahram. Ya, Bu? Tapi kalau untuk yang tua-tua itu tidak lagi, tak, Bu? Itu untuk anak yang muda-muda. Ya untuk kami kok. Karena kami masih muda. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, memahami mahram itu wajib. Ya, Bu? Agar kita tahu batasan aurat kita. Agar kita tahu batasan aurat kita.
Kalau kita tidak tahu siapa mahram kita, nah di sikolah kelak timbul masalah. Kita pikir mahram, ternyata bukan mahram. Kita pikir dia bukan mahram, ternyata dia mahram. Nah, sebaliknya. Karena kalau dengan mahram ibu, boleh kita nampakkan aurat. Yang ala kadarnya. Contoh, buka jilbab. Ya, Bu. Selama itu yang lumrah. Buka jilbab lah. Depan laki-laki yang itu adalah mahram kita, hukumnya boleh. Tapi untuk yang bukan mahram, haram. Nah, maka wajib kita tahu siapa mahram kita. Dalilnya tadi An-Nisa ayat 23 kami bacakan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagimu. Itu ayat kau berbicara kepada laki-laki. Tapi juga sebaliknya untuk wanita. Hurrimat alaikum, diharamkan untukmu ummahatukum, ibumu. Itu kalau ngat kepada laki-laki. Berarti kalau ayat untuk wanita, siapa yang diharamkan bagi wanita? Ayahmu. Maka ayah tu mahram. Ayah kandung tu mahram. Ya, Bu? Ayah angkat mahram tak, Bu? Tak. Hati-hati. Ayah angkat itu tidak bisa jadi mahram sampai kiamat. Walaupun diangkat dari kecil. Ayah angkat itu, walaupun dari kecil yang angkat kita anak, tidak bisa jadi mahram. Ada bisa memang syaratnya. Syaratnya kita menyusu ke istri dari ayah angkat kita. Misal diangkat dari anak kecil. Maka ayah angkat itu termasuk mak angkat bagi anak lanang itu tidak akan bisa jadi mahram. Kalau masih kecil-kecil tidak masalah. Tapi kalau ketikanya dewasa lah balik akan ada masalah. Karena tadi aurat. Maka tinggal serumah dengan ayah angkat, tidak boleh kita buka jilbab depan ayah angkat. Selama ayah angkat itu belum jadi mahram. Ayah angkat bisa jadi mahram. Kalau anak angkat kau tadi disusui ke ayah. Ayah pula yang menyusui. Istri ayah angkat itu. Maka ayah angkat itu namanya ayah susuan namanya. Suami dari ibu yang menyusui kita. Syarat menyusui itu ibu tidak langsung jadi menyusui sekali, tidak langsung jadi anak susuan. Nah, kalau ada ayatnya kok lengkap. Jadi disebut anak susuan itu ibu, kalau ada syaratnya 2. 1, Nur Imam Syafi'i kok 5 kali kenyang. Menyusuinya 5 kali kenyang. Jadi tidak serta-merta sekali nyusu langsung disebut anak susuan. 5 kali kenyang. Ukuran kenyang itu apa ibu? Nyo menyusui, nyo lepas sendiri. Jadi nyo yang minum ASI, kemudian nyo lepas sendiri. Atau habis nyusui kita tepuk-tepuk dia. Kekencangan kau apa ya? Pelan-pelan. Katanya sendawa dia. Sekali kenyang. Sampai 5 kali kenyang, terpenuhi 1 syarat. Syarat kedua, dia di bawah 2 tahun. Maka ketika terpenuhi 2 syarat sah dia menjadi anak susuan. Hukum anak susuan sama kayak hukum anak kandung. Ya, Bu? Haram untuk dinikahi, mahram dia. Jadi 2 syarat 1, menyusuinya 5 kali sampai kenyang. 2, maksimal batas umurnya 2 tahun. Jadi kalau di atas 2 tahun, apalagi 20 tahun, itu bukan anak susuan. Ya, Bu? Kemudian, wabanatukum, dan anak perempuanmu. Bagi laki-laki, berarti bagi wanita, anak laki-lakimu. Itu ibu. Jadi anak laki-laki kita walaupun nyala balik, itu adalah mahram. Kemudian wa akhawatukum, dan saudara perempuanmu. Bagi ibu-ibu berarti saudara laki-lakimu. Ya, Bu? Bu?
Kemudian wa ammatukum, dan bibimu, saudara perempuan dari bapakmu. Berarti bagi ibu-ibu, paman, adik atau kakak dari ayah. Kemudian wa khalatukum, sama bibi, tapi dari pihak ibu. Maka bagi ibu-ibu berarti saudara laki-laki dari ibu. Ayah, kakak ibu, adik ibu laki-laki. Kemudian wabanatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Bagi laki-laki kok. Berarti ponaan. Ponaan dari saudara laki-laki. Berarti bagi ibu ya sama ponaan dari saudara ibu laki-laki, saudara kandung. Kemudian wabanatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan, sama bahasa kita tuh. Keponakan. Bahasanya sama, keponakan. Kemudian wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibumu yang telah menyusuimu. Kau ibu, namanya jadi ibu susuan. Ibu susuan. Syarat menyusui tadi 2 ya, Bu. 1, 5 kali kenyang. 2 tahun maksimal. Jadi susuan itu bukan satu merek susu. Ada juga tuh obrolan orang. Pas nak nikah batal nikah. Ngapa? Kita kok masih saudara sesusuan. Ngapa? Susu kita sama-sama SGM. Susuan itu bukan merek susu maksudnya, tapi ASI. Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara perempuanmu yang sesusuan. Berarti bagi ibu-ibu saudara laki-laki sesusuan. Misal menyusui tadi dengan mak susuan. Mak susuan kita kok punya anak kandung. Maka anak kandung dari mak yang menyusui kita itu namanya saudara kandung, saudara sesusuan. Itu juga mahram. Dengan saudara sesusuan. Kita tidak kandung, tapi menyusui. Maka jadilah mahram karena mak itu menyusui kita. Mak yang menyusui kita punya anak kandung. Maka anak kandung dari mak kita yang nyusui namanya saudara sesusuan. Itu mahram. Wa ummahatu nisaikum. Dan ibu dari wanitamu. Istrimu. Mertua. Berarti bapak mertua itu ibu mahram. Bapak mertua itu mahram selamanya. Walaupun mungkin nauzubillah cerai dekat pasangan kita. Suami istri itu mahram, diikat dengan pernikahan. Ketika suami istri bercerai, maka bukan lagi mahram kan, Bu? Tapi mertua walaupun cerai tetap mahram. Maka tidak boleh nikah kayak mertua walaupun cerai kayak anaknya. Ya, Bu? Kemudian warabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Anak dari istrimu yang telah kau campuri. Anak dari istrimu yang telah kau campuri. Berarti apa kok, Bu? Anak tiri. Jadi anak tiri itu, Ibu, mahram. Tapi disebut di sini allati dakhaltum bihinna, yang telah kau campuri itu maknya. Misal Ibu, misal ambo menikah dengan katakanlah seorang wanita yang sudah punya anak. Menikah ambo dengan wanita kok, maka anak dari wanita itu akan jadi mahram kalau ambo sudah bercampur ke wanita kok. Maka anak tiri itu mahram ambo.
Tapi kalau belum bercampur, itu boleh ambo nikah ke anak tiri. Nya belum mahram. Ya, Bu. Karena ayatnya fa'in lam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Kalau belum kau campuri, maka tidak mengapa kau nikah ke anak tiri itu. Misal kau, Bu, misal ambo menikah dengan seorang wanita yang ada anak. Habis akad nikah, mati bini kau tadi. Kena serangan jantung, mati. Saya terima nikahnya, entahlah mati gara-gara terlanjur nyesal nikah kau tadi, tidak tahulah kan. Saya terima nikahnya, mati rupanya. Kan belum sempat bercampur. Maka boleh tak ambo nikah ke anak tiri dari bini kau tadi? Boleh. Karena ukurannya bukan akad nikah anak tiri. Ukurannya campurnya. Kalau bagi laki-laki. Ya, Bu? Ayo, kalau anaknya ndak boleh tadi itu. Tapi beda hukum, Ibu. Kalau itu terjadi kepada pihak wanita. Misal, Ibu, ambo duda. Ada gadis ndak ke ambo. Ambo punya anak, bujang. Habis ambo akad nikah, ambo mati. Belum sempat bercampur. Nah, bini ambo yang baru 1 detik akad nikah kau tadi, boleh tak kawin ke anak ambo? Emaknya nih, Bu, ngecek boleh. Boleh tak, Bu? Hah? Bu, boleh tak? Nah, itulah beda hukumnya. Kalau tadi suami boleh nikahi anak perempuan dari istri selama belum bercampur. Tapi kalau bagi istri tidak boleh menikahi anak laki-laki dari suaminya walaupun belum bercampur. Tidak boleh. Ukurannya apa? Akad nikah walaupun belum bercampur. Itu beda hukum lanang kek tina tu. Hah? Hah? Boleh? Ah. Oh, ada yang cek itu, Ibu. Ianya tidak mahram. Yang mahram tu bak ke maknya. Bak dekat anak yang mahram. Kalau anak dekat anaknya tidak ada hubungan. Boleh kau ditanya hukum. Cuman tidak ada rasanya cik itu. Hah? Ada. Langka yang cik itu terjadi. Kecil mana dunia kau berarti kalau masih. Ya, kalau hukumnya boleh, boleh. Termasuk menikah dengan sepupu, boleh tak? Secara hukum boleh, cuman kan langka tu. Terjadi langka. Kalau tanya hukum boleh, boleh. Cuman carilah yang lain aja. Ya, Bu, kalau hukum boleh. Nah, itulah tadi beda. Jadi kalau suami menikahi anak tiri dari istrinya, itu dibolehkan selama belum bercampur dengan istrinya. Tapi kalau sudah bercampur, anak tiri menjadi mahram. Beda hukum kalau mak tiri menikahi anak dari suami. Ukurannya mahram bukan campur. Ukurannya mahram akad nikah. Nah, itu, Ibu. Jadi ketika seorang wanita menikah dengan seorang janda duda, mati kau duda,
maka seorang istri tak boleh menikah ke anak dari duda kok. Mahramnya. Walaupun belum bercampur. Tapi kalau seorang suami menikahi janda, boleh nikahi anak dari janda itu selama belum bercampur. Itu beda hukumnya lanang dengan tino. Ya, Pak. Memang ada perbedaan hukum. Termasuk bolehkah laki-laki menikah lagi ketika istrinya belum dikubur? Lagi hidup aja boleh kan, Bu? Tapi kalau ibu dulu kan pernah kita bahas masa iddah kan, ibu boleh tak nikah ketika bapak meninggal belum dikubur atau bahkan dikubur selama belum masa habis iddah? Boleh tak? Nah, itu contoh beda hukum lanang dengan tino. Ibu terima hukum tu kan? Apa agak berat jawabnya? Ibu terima tak hukum tu kan? Terima. Kemudian wahalailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan yang dihalalkan dari anakmu berarti anak pasangan dari anak kita, berarti namanya menantu. Maka menantu itu tadi kalau mertua iko ke bawah, menantu itu mahram selamanya walaupun mungkin nauzubillah dia bercerai. Wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, dan tak boleh bercampur dua saudara kandung dalam satu pernikahan kecuali di masa lalu. Anjing. Jadi dulu ibu boleh nikahi ayuknya ke adiknya tu boleh dulu kata Allah, illa ma qad salaf, kecuali di zaman dulu. Boleh ayuknya kita nikahi, adiknya kita nikahi. Dulu Islam datang menyempurnakan nikah syariat, tidak boleh. Dikumpulkan tak boleh. Tapi nak menikahi adiknya boleh. Syaratnya cerai hidup atau cerai mati. Boleh. Yang tidak boleh itu mengumpulkan. Nikah ke ayuknya. Ayam selera juga ke adiknya. Kalau lebih solehah adiknya kau nampaknya. Ayuknya kau tukang ngomel terus tiap hari nampaknya. Maka kalau nak menikahi adiknya, cerai mati atau cerai hidup. Kalau cerai hidup insya Allah tidak ada, bu, cerai mati misal. Maka bolehnya menikahi adiknya tadi. Tapi mengumpulkan dua-duanya nikahi dalam satu pernikahan itu haram, tak boleh. Dulu yang dibolehkan, ya bu. Termasuk juga dulu boleh nikah ke saudara kandung sekalipun. Itu dulu syariat. Ketika Nabi Adam diturunkan syariat menikah anaknya saudara kandung. Qabil, Habil. Dulu kan ibunda Hawa tu ibu, sekali beranaknya kembar sepasang. Kembar sepasang. Maka beranak pinak. Iya, kita ke ibunda. Maka dulu turun syariat boleh kawin dan harus kawin. Biar beranak manusia. Maka dulu boleh kawin dengan saudara kandung. Karena memang tidak ada orang dulu. Lah kalau kini lah banyak orang. Maka tadi jangan pula nyari saudara tiri. Jangan pula nyari yang lain. Ya, Bu. Nah, ikalah Bapak Ibu kesimpulannya. Ika yang disebut siapa mahram. Maka mahram itu secara garis besar ada 3 sebab. 1, mahram karena sedarah. Tadi ke atas mak atau ibu, bapak, berarti ke atasnya lagi datuk, berarti ke atasnya lagi bapak dari datuk dan seterusnya. Kalau ke bawah siapa? Anak lanang. Anak dari anak lanang. Berarti cucu. Kalau ke samping saudara laki-laki. Anak dari saudara laki-laki atau keponaan. Termasuk saudara dari orang tua. Baik bak maupun mak, saudara laki-lakinya. Ikom mahram. Tapi kalau bininya, kalau pasangannya tidak mahram. Ya, Bu. Bu. Misal ibu punya bibi. Mak kita punya
adik, ya Bu, perempuan. Nah, suaminya itu bukan mahram. Ya Bu. Maka berarti tidak boleh nampak aurat kita. Nah, iko yang disebut ikatan mahram karena diikat dengan namanya darah. Ya Bu, nasab. Ada yang kedua, mahram itu disebabkan gara-gara tadi muasyarah pernikahan. Suami, istri. Ya Bu, suami istri. Sebelumnya kan tidak mahram. Gara-gara akad nikah, jadilah mahram, maka suami istri. Termasuk tadi mertua. Menjadi mahram gara-gara pernikahan. Nah, itu Bu. Tapi adik ipar, kakak ipar bukan mahram. Karena menikahi adik ipar, kakak ipar boleh. Tapi selama masih nikah dengan saudaranya, tidak boleh. Waktu itulah kenapa judul filmnya Ipar Adalah Maut. Itu yang bahaya kalau ipar. Kalau kita tadi nampakkan aurat. Nah itu Ibu. Maka walaupun jangan anggap mentang ipar boleh buka aurat. Jangan. Nah di situ yang salahnya. Maka ipar tetap wajib tutup aurat kita. Karena ipar bukan mahram. Karena boleh menikah ipar selama kita tidak menikah lagi kan saudaranya. Ya Bu. Bu. Nah, iko disebut mahram, ikatan mahram karena pernikahan. Muasyarah namanya. Ada ikatan mahram sebab ketiga karena ada sebab rodoah. Rodoah iko susuan. Jadi sesusuan. Jadi ada sebabnya gara-gara sesusuan. Nyoko orang lain. Bukan mahram. Tapi jadi mahram gara-gara disebabkan dengan sesusuan. Maka hukum yang berlaku pada anak kandung, hukum yang berlaku pada anak susuan, sama hukum berlaku ke anak kandung. Sama hukumnya. Maka mak yang menyusui, maka termasuk suaminya, termasuk saudaranya, termasuk bibi-bibinya, itu bibi susuan namanya. Paman susuan namanya. Nah itu, ya Bu. Bu. Laki ini dah tahu mahram, maka hati-hati. Untuk yang selain orang iko, berarti haram menampakkan aurat kita. Ya Bu? Kita buka tanya jawab. Jadilah. Silahkan Ibu. Kalau ada. Kalau tidak ada, balik. Kita tidak ada yang bertanya. Ya Bu? Silahkan Bu. Ya silahkan Bu. Suami istri. Oh, bak suami ke bak istri kau? Sama-sama bak. Sama mana Bu? Dua beradik kandung. Terus, menikah. Boleh tak? Bak Tino ke bak kau dua beradik kandung. Berarti nyoko sepupu kan? Pertanyaannya boleh tak menikah? Memang boleh. Secara iya. Secara hukum Ibu,
tidak ada perbedaan baik adik-beradik lanang maupun adik-beradik tina, sepupu baik dari samo ba atau yang tino, hukumnya sepupu samo boleh. Kalau ditanya hukum boleh taknya menikah? Boleh. Boleh. Maka sepupu itu unik. Betul kata ibu tu. Sepupu tu unik. Nyo bisa sepupu dari jalur bapak ya, Bu. Seperti ibu tu. Sepupu dari jalur bapak itu unik. Uniknya nyo bisa jadi wali nikah dan nyo bisa menikah. Jadi boleh. Jadi tidak ada perbedaan sepupu itu baik dua jalur bak ke bak. Boleh kalau ditanya hukum. Ditanya hukum agama, boleh taknya menikah? Boleh. Walaupun ikut sepupu kau tadi, lah habis kan, nyo kan wali nikah terakhir tu. Lah habis, nyo boleh tak jadi wali nikah? Boleh. Tapi juga nyo boleh menikah. Itu uniknya sepupu dari jalur bak. Kalau hukum agama boleh sah. Cuman adat lagi kita betul ke ibu. Maka tadi kan agak jarang terjadi. Tapi kalau hukum agama boleh. Boleh, tidak masalah. Maka tidak boleh kita salahkan. Cuman kita kan kadang adat lebih kita junjung tinggi daripada syariat. Sehingga ketika ada terjadi pernikahan sepupu dengan sepupu, kita anggap salah. Padahal tidak salah. Salah menurut adat. Maka hukum adat tidak bisa mengalahkan hukum syariat. Selama tidak diharamkan oleh syariat, jangan pula adat mengharamkan. Itu masalahnya. Kadang-kadang adat yang lebih kita junjung. Padahal kita syariat yang harus kita junjung tinggi. Itu ibu. Cuman maka tadi nak cari aman, tidak usahlah. Kalau nak cari aman, cari yang lain aja. Tapi kalau ditanya hukum tadi ibu boleh? Boleh. Betul. Karena sejalur bapak. Bapaknya kayak bapak Tino tu sejalur. Maka saudara sepupu sejalur bapak boleh jadi wali nikah. Tapi juga boleh menikah. Itu tadi maka sepupu dari jalur bapak itu nyo bisa duo. Nyo bisa menikahkan, nyo bisa menikah sendiri. Itu ibu. Ya kelawai, ya bu. Ya itu tadi maka hukum adat kita dianggap itu tabu lah. Tidak nambah sanak, tidak ada orang lain. Tapi kalau kan karena kita ngajinya agama, maka ya boleh aja secara hukum agama. Cuman hukum adat kok kadang mengharamkan hukum adat. Tapi kalau itu terjadi tidak boleh pula kita ikut mengharamkan. Lah Allah halalkan kok kita haramkan. Maka tidak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebaliknya tidak boleh pula kita halalkan apa yang Allah haramkan. Karena yang menetapkan hukum itu Allah, bukan adat. Bukan adat. Itu Bu. Ya karenanya jarang terjadi tadi. Karena memang ada orang anggap nikah terlalu dekat sepupu-sepupu itu bisa cacek. Dalam penelitian itu tidak ada itu penelitian ya Bu. Penelitian pakar genetik itu mengatakan tidak ada hubungannya sepupu-sepupu mengakibatkan cacat. Memang terjadi ada, misal itu kebetulan. Lah tidak sepupu aja ada anak lahir nauzubillah cacat kan. Itu tadi. Iya, Bu.
Hah? Iya. Nah itu tadi ketika ada perbedaan pendapat Ibu, itu peluangnya kayak kita maksudnya apa? Kita bisa meyakini mana yang enggak. Kita bisa memilih mana yang dari kita yang kita yakini. Artinya, salah tak kita sentuhan dengan suami? Ya tidak salah. Kan Imam Hambali tadi tidak menyalahkan, tidak batal. Selama tidak ada nafsu. Tapi kita ada nafsu, maka tadi takutnya kita disebut batal, maka berwudu. Kalau Imam Syafi'i ada nafsu, tidak ada nafsu batal. Nah, berarti kita mana yang kita lebih yakini, mana yang lebih nyaman hukumnya, maka kita nurut yang iko. Maka tadi benar galo. Maka pendapat imam mazhab itu Ibu bukan berarti A benar, B salah, bukan. Tapi segalonya benar, peluang untuk kita tinggal mengikutinya. Oh, iko yang ambil terbaik yang iko. Nah, itu. Jadi ada peluang mudah kita ikuti yang mana. Ketika terjadi perbedaan, tidak boleh kita salahkan. Akan kadang kita tuh karena belum kita tahunya cuma satu hukum, satu pendapat, akhirnya ketika berbeda pendapat, kita salahkan orang yang berbeda kayak kita. Padahalnya benar juga, cuman menurut pendapat ulama lain, imam mazhab lain. Nah itu Bu. Nah itulah jadi pentingnya kita tuh memahami perbedaan. Perbedaan dari pendapat ulama mazhab. Guru lah tadi kita sebut. Itu Bu. Ya Bu. Ada lagi Bu? Silakan Bu. Pertanyaannya siapa nama kakeknya? Anak kakek. Jadi nenek dengan kakekku berarti. Jadi paman dan punya nikah sama paman. Boleh kan? Paman mahram, tidak boleh. Anak kakek. Kau kakek nenek, kau laki bini bukan? Oh, dua orang beradik. Ya sepupu berarti namanya, udah Bu. Hah? Anak kakek. Oi, kakek. Kakek lah. Anak kakek aja dengan anak nenek sama-sama anak, kau jadinya sepupu kan? Kan sangat dekat iko. Bolehnya nikah kan sepupu. Apalagi jauh jaraknya. Anak kakek deket cucu nenek. Lebih jauh. Boleh. Artinya cucung itu kan lah dua tingkat. Nenek punya anak. Anak dari nenek punya anak. Berarti kan cucu nenek. Dengan kakek punya anak. Nikahnya. Lah, kalau nenek kau aja punya anak, kemudian kau nikah, setingkek kau aja boleh kan? Karena sepupu. Apalagi lebih dari dua tingkek boleh. Sepupu namanya. Apa paman? Hah? Oh. Iyalah pokoknya itu. Kalau ditanya boleh, boleh Bu. Sepupu dah. Kok paman sih? Hah? Ya pokoknya itulah Bu. Kalau berarti itu boleh berarti. Ada lagi Bu? Hah? Baik Ibu. Dalam hukumnya itu, dalam hadis itu, apa yang diharamkan dengan nasab, itu juga diharamkan dengan sususuan. Jadi hukum saudara kandung itu berlaku hukum saudara dengan sususuan.
maka seluruh anak dari mak yang menyusui, mak susuan kita, itu mahram. Jadi sama kayak saudara kandung. Dengan anak yang menyusui. Misal, amo menyusui dekat mak si A. Mak si A kok punya anak kandung. Banyak anaknya. Maka status ambo dekat anak dari mak si A yang nyusui ambo kok anak kandungnya, itu mahram ambo segalanya. Mahram. Haram nikah. Hah? Anak dari yang disusui. Berarti cucung mak susuan. Cucung. Nikah dekat anak kandung mak susuan. Tak boleh. Mahram. Mahram. Kanunnya sesusuan. Jadi sesusuan hukum itu, ibu, hukumnya berlaku sama dengan kandung. Jadi anak yang kita susui, anak susuan punya anak. Berarti cucung kan, Bu? Cucung susuan namanya. Boleh tak menikah dengan anak kandung dari mak menyusui? Tak boleh. Karenanya mahram. Itu, Bu. Ya, Bu. Pening tak ibu mahram kok? Ngerti? Ya, Bu. Kalau anak angkat Pak, boleh nikah dengan Bu, anak angke, Aiko memang banyak masalah yang ditanyakan tuh. Kami sering menemukan permasalahan anak angke. Jadi kalau mungkin kita angke anak tuh dari kecil, bahkan belum lahir dari rahim tuh kita ada tuh kasus ngasih makan, belikan susu, anak tuh masih dalam rahim. Dengan kelak syarat kalau lahir jadi anak amboyo, diangke. Walaupun diangke masih dalam lahir, dalam rahim, ibu anak angkat itu tidak pernah bisa jadi mahram. Maka hati-hati anak angkat itu kelak. Kalau nyo masih kecil tidak masalah. Kalau nyo lah balik, nah ibu tidak boleh lagi. Kalau nyo lanang, ibu hati-hati, jaga aurat. Kalau nyo tino, ingat dengan suami kita. Tidak boleh menampakkan aurat dengan suami kita. Anak angkat bisa jadi mahram kalau disusui syaratnya tadi. Boleh tak anak angkat kok kita tidak susui? Nikah ke anak kandung kita? Ya boleh, karena bukan mahram. Boleh niat. Ke ayah angkat boleh. Cuma anak durhaka tuh ketika nikah ke ayah angkatnya. Tadi angke-angkenya nikahi pula. Tapi kalau ditanya hukum, bolehkah nikah ke anak angket ke bak angket? Boleh kalau ditanya hukum. Boleh. Itu Bu. Maka tadi jaga aurat dengan anak angkat. Jangan kalau anak angket menganggap ikut tadi udah kayak ada di TV itu. Deketnya melebihi anak kandung, deket emaknya kok tadi. Itu juga salah. Itu gara-gara. Ya Bu Haji. Dibikin bin bak angkat. Itu dilarang, Bu. Itu terjadi kayak Nabi itu. Jadi, Nabi itu ngangkat anak Zaid. Zaid bin Muhammad. Karena Nabi ngangketnya anak. Kan turun ayat langsung. Jadi tidak boleh menisbatkan, membinkan dengan bak angket. Walaupun bak angket itu dari bayi. Tetap bak kandung. Karena ternyata ibu kita kelak dipanggil dengan ayah kita kandung. Kita kelak pada hari kiamat dipanggil dengan bin siapa? Ayah kandung kita, bukan ayah angkat. Begitu ibu. Tapi memang banyak itu kasus juga di masyarakat itu. Bin itu dialihkan langsung di kakak. Itu yang ngangkek. Itu tidak boleh. Tetap wajib secara hukum itu Nabi aja ditegur. Jadi tidak boleh, tetap wajib ayah kandung. Itu, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nama suami kan lebih rahmat. Yang rahmat suaminya boleh.
Ah, Misalnya sama ah. suaminya orang tuanya Oh, iya, betul. Kita punya kebiasaan itu dah, Bu. Karena yang terkenal di luar itu suami. Ibu kan jarang keluar rumah, jadi tidak terkenal di RT. Maka biasanya istri disandingkan dengan suami. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Ya, Bu. Misal nama istrinya Fatimah, misal. Suaminya Ahmad, Fatimah Ahmad, misal. Tidak boleh. Kalau nak mensandingkan, sandingkan ke ayahnya kandung. Bukan dengan suaminya. Maka caranya ibu, sebut nama suaminya, jangan disambung. Kalau disambung tidak boleh. Berarti menisbatkan dengan suami. Tidak boleh kecuali ke ayah kandung. Yang boleh cuma ke ayah kandung. Maka caranya Fatimah laki Ahmad. Bini Ahmad maksudnya. Itu boleh. Tapi kalau disambung langsung, berarti menisbatkannya dekat suami tidak boleh. Itu, Bu. Dan itu betul kata ibu. Banyak itu. Tanpa kita sadari itu, Bu. Itu tidak boleh. Ya, Bu. Termasuk anak angkat, itu juga tidak boleh. Nah, jadi walaupun kita sayang ke laki itu, tetap tidak boleh kita menisbatkan dengan suami kita. Wajib dengan ayah kandung. Kalau nak menisbatkan nama kita dengan ayah. Ya, Bu. Kalau nak ke suami harus pakai dipisah. Fatimah istri Ahmad. Itu, Ibu. Atau boleh Nyonya Ahmad. Itu boleh. Nyonya Ahmad boleh. Berarti Bu Ahmad boleh. Itu, Bu. Ada lagi, Bu? Ibu. Itu. Oh, iya, Bang Asi. Kan ada betul Bang Asi dah, Bu, ya. Boleh tak menyusui dari Bang Asi itu? Boleh. Donor ASI itu, Bu, donor darah, Bang ASI itu secara hukum boleh. Cuman, Bang ASI itu harusnya tahu siapa yang punya ASI. Jalehnya. Oh, itu ASI si A binti si A. Itu, Bu. Harusnya itu lebih tahu. Jadi untuk kehati-hatian harus tahu. Walaupun ada ulama menghukumkan namanya saudara susuan itu langsung menyusui. Tanpa lagi pakai perantara. Seperti Bang Asi. Itu ada ulama menghukumkan langsung namanya saudara susuan itu langsung minum ASI. Dari sumbernya. Bukan dari pakai botol. Itu, Bu. Maka kalau Bang Asi harusnya pakai tahu iko sumber dari siapa. Siapa yang punya ASI ko? Si A binti si A. Itu. Biar tidak terjadi kelak bercampurnya mahram. Begitu, Ibu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oh. Pas gedang dinikahkan. Oh, tidak tahu. Yo, kalau tidak tahu baalai. Dia dua beradik kandung. Dari bayi dipisahkan. Pas gedang ketemunya, cintanya, menikah. Boleh tak menikah? Ya, tidak bolehnya menikah. Tapi kalau tidak tahu, cak mana? Kalau tak tahu, maka wajib bercerainya. Secara otomatis rusak pernikahannya tuh. Kalau tahu. Tidak boleh. Kalau belum tahu, maka dicegah. Tidak boleh menikah. Haramnya menikah dengan saudara kandung. Tidak boleh. Tapi kalau belum tahu lah terjadi, tertahunya ketika lah terjadi, maka otomatis pernikahannya itu batal. Itu, Ibu.
Masa yang ambil iko ke iko tidak saling tahu? Hah? Ada. Oh. Tidak tahu yang. Iya, iya, iya. Iya. Ya kalau hukumnya, kalau tidak tahu kan tidak ada hukum. Kan dosa itu tidak disebut dosa, satu ketika tidak tahu, dua ketika lupa, tiga ketika terpaksa, sampai ketika tidak sengaja. Hilang hukumnya. Itu. Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث